Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini Ibu akan memberikan materi baru, materi bab 2 kelas 8 tentang koordinat kartesius. Pada video kali ini Ibu akan membahas 3 materi. Materi yang pertama, menggambar titik pada koordinat kartesius. Yang kedua, mengetahui pembagian kuadran pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, langsung saja Ibu bahas materi yang pertama, menggambar titik pada koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y. Bidang koordinat dibentuk oleh garis tegak Y yang disebut dengan sumbu Y dan garis mendatar X yang disebut dengan sumbu X. Titik perpotongan antara garis Y dan garis X disebut pusat koordinat atau titik O. Nah, silakan kalian perhatikan koordinat kartesius. Di sana sudah ada 2 sumbu. Sumbu yang mendatar kita sebut dengan sumbu X, sedangkan sumbu yang tegak kita sebut dengan sumbu Y. Nah, di sebelah kanan itu nilainya positif, atas positif. Di bawah itu nilainya negatif, di kiri nilainya negatif. Nah, misalkan sekarang kita akan menggambar koordinat titik. Misalkan titik A dengan koordinat 3,2. Berarti untuk menggambar, berarti ingat koordinatnya X, Y. Berarti X dulu baru Y. Berarti 3,2 berarti di sumbu X3. Sumbu X3 di sini, kemudian sumbu Y2 di sini. Kemudian kita cari pertemuannya. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan 3 dan 2 itu disebut dengan koordinat A, 3,2. Kemudian contoh berikutnya. Misalkan kita akan menggambar titik B dengan koordinat negatif 2,4. Berarti di sumbu X itu kita cari negatif 2. Sedangkan di sumbu Y kita mencari 4 ya. Di sini 4. Kemudian kita cari titik pertemuannya. Seperti ini. Jadi, di sanalah letak titik dengan koordinat negatif 2,4. Nah, titik berikutnya. Titik C dengan koordinat negatif 1, negatif 3. Berarti, coba kalian gambar dulu sendiri. Silakan di pause video ini. Coba gambar dulu sendiri di rumah untuk menguji pemahaman kalian. Jika sudah selesai, baru lanjut video ini. Nah, seperti tadi, berarti cari X min negatif 1 di sini. Kemudian Y negatif 3, berarti di bawah ya. Kemudian kita hubungkan. Di sana letak koordinat C negatif 1, negatif 3. Kemudian terakhir, titik D dengan koordinat 5,0. Berarti sumbu X itu 5. Nah, sumbu X 5 di sini ya. Kemudian sumbu Y 0. Sumbu 0-nya di sini kan. Berarti kita cari pertemuannya, kita tentukan pertemuannya, berarti letaknya di sana pas di garis sumbu X ya. Jadi di sanalah letak titik D dengan koordinat 5,0. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang cara menggambar titik koordinat. Selanjutnya Ibu lanjutkan materinya mengenai pembagian kuadran. Pada bidang kartesius, perpotongan sumbu X dan sumbu Y akan membentuk 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Berarti kuadran 1 pada daerah 1 atau kuadran 1 itu nilai X positif, nilai Y juga positif.
Kemudian kalau kuadran 2, nilai X negatif, nilai Y positif. Kemudian kuadran 3, koordinat X negatif, koordinat Y juga negatif. Kalau kuadran 4, berarti koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Supaya lebih jelas, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini cara mengingat kuadran, berarti kita cari dulu kuadran 1, X positif, Y positif, berarti di sini kuadran 1. Kuadran 2 berarti ke kiri, di sini kuadran 2. Kuadran 3 ke bawah. Kuadran 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat dari 1, 2, 3, 4. Jangan sampai kebalik nanti ya. Seperti itu. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan. Nah, pada daerah ini perpotongan sumbu X dan sumbu Y kan dibagi menjadi 4 daerah. Di sana sudah ada titik A sampai dengan titik H. Jadinya pada kuadran 1 itu adalah titik A dan B. Jadi titik A dan B letaknya di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 terdapat titik C dan D. Kuadran 3 terdapat titik E dan F. Kemudian di kuadran 4 terdapat titik G dan H. Seperti itu ya. Baiklah, Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Nah, ini. Di sana sudah terdapat 4 buah titik dari titik A sampai titik D. Nah, sekarang kita lihat dulu titik A. Coba kalian cari koordinat titik A ya. Titik A kita lihat letaknya di sini, berarti koordinatnya lihat ke bawah dulu, ke sumbu X itu 6, ke sumbu Y adalah 4. Jadi koordinat titik A adalah 6,4 seperti itu. Kemudian jarak terhadap sumbu X, berarti kita lihat titik A terhadap sumbu X, jaraknya berapa satuan. Jadi kita hitung dari titik A ke X. Kita hitung ke bawah, jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kotaknya dihitung ya, 4. Jadi jaraknya adalah 4 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, berarti A ke sumbu Y. Kita lihat, berarti jaraknya ke samping ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya adalah 6 satuan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke titik B. Kita lihat titik B, jaraknya itu lihat ke bawah ya. Titik B itu 6, negatif 6. Kemudian ke sumbu Y 5. Jadi koordinatnya adalah negatif 6,5. Kemudian kita cari jarak titik B terhadap sumbu X. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu Y. Berarti kita hitung ke samping lagi. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya adalah 6 satuan. Berikutnya, titik yang ketiga, titik C. Kita cari dulu koordinatnya. Berarti dari titik C kita bawa ke sumbu X. Berarti ketemu negatif 7. Ke sumbu Y negatif 2, sehingga koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2. Kemudian kita cari jaraknya terhadap sumbu X, berarti sumbu X jaraknya hitung ke atas 1, 2, berarti jaraknya 2 satuan. Terhadap sumbu Y juga sama, kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Kemudian yang terakhir kita cari titik D. Titik D berarti terhadap sumbu X. Kita cari koordinatnya dulu. Dari titik D ke sumbu X berarti kita hitung
sumbu X 3, kemudian ke sumbu Y adalah negatif 4, sehingga koordinatnya adalah 3, negatif 4. Sehingga jarak titik D terhadap sumbu X adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4 satuan. Terhadap sumbu Y, kita hitung jaraknya seperti tadi, 1, 2, 3. 3 satuan. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kalian perhatikan mengenai jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, jarak selalu bernilai positif ya. Jadi walaupun koordinatnya negatif, misalkan yang C, koordinat C negatif 7, negatif 2, itu kan negatif. Tapi jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y itu selalu positif. Tuh, nggak ada jarak negatif ya, itu perlu diingat. Kemudian jarak kebalikan dari koordinat. Jika koordinatnya A, B, maka jarak terhadap sumbu X sama dengan B, jarak terhadap sumbu Y sama dengan A. Dan jika koordinatnya negatif, berarti jaraknya positif. Nah, itu kalian perlu ingat. Misalkan ya, A itu koordinatnya kan 6,4. Berarti jarak terhadap sumbu X 4, terhadap sumbu Y 6. Tinggal dibalik aja, 4, 6. Misalkan B koordinatnya negatif 5, negatif 6,5. Berarti terhadap sumbu X jaraknya 5, terhadap sumbu Y jaraknya 6. Ingat, jarak positif seperti itu. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai materi koordinat Kartesius part 1. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga tahu apa itu koordinat Kartesius. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.